Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah Jumat yang berjamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah dan satu-satunya yang telah memberikan kepada kita, melimpahkan kepada kita kenikmatan di dunia dan akhirat, menghidupkan kita setelah ketiadaan, kemudian menghidupkan lagi setelah kematian. Tidak lain untuk mempertanggungjawabkan amal kita, apakah itu kebaikan maupun keburukan. Maka bagi mereka yang kemudian merasa diri ada di bawah, atau merasa kemudian senantiasa terzalimi, atau merasa senantiasa tertekan, tidak perlu risau, karena pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu ada dan nyata, dan pengadilan Allah itu jauh lebih adil daripada pengadilan manusia maupun makhluk-makhluk yang lainnya. Dan bagi mereka-mereka yang merasa dirinya berada di atas awan, merasa dirinya menjadi seorang bos, ataupun merasa dirinya unggul daripada yang lainnya, bisa berbuat semena-mena, maka jangan terlalu bangga, karena sesungguhnya kesombongan itu tidak akan pernah tersisa dan tidak akan pernah berdiam terlalu lama, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kesombongan atas dirinya, dan dia juga mengharamkan kesombongan atas makhluk-makhluknya, dan dia tidak akan pernah membiarkan kesombongan menghinggapi dan merayap serta menyebar di dunia yang telah dia ciptakan. Maka jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahih Bukhari, bab yang ke-16, kitab yang ketiga, hadis ke-74. Bab berkenaan dengan perginya Nabi Musa hingga sampai ke laut untuk bertemu dengan Khidir. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah aku boleh untuk mengikutimu atas dasar apa yang telah kamu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dari babnya ini saja begitu banyak kandungan-kandungan ilmu, walaupun hanya sepenggal ayat yang Allah sampaikan, walaupun hanya satu kalimat yang Imam Al-Bukhari tuliskan dalam bab ini, tapi begitu banyak faedahnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita membaca sekalian hadisnya supaya lebih jelas. Bahwasanya hadis itu disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya annahu tamarahu wal Hurr bin Qais ibn Hisin al-Fazari. Suatu kali Ibnu Abbas ini dialog. Napa niku bukan saling berdebat, diskusi dengan Al-Hurr bin Qais radhiyallahu taala anhu fi sahibi Musa, tentang temannya Nabi Musa. Temannya Nabi Musa ini jenenge sapa? Gitu. Temannya Nabi Musa maksudnya apa? Ya guru, yang teman yang memang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Musa ini belajar dari dia. Siapa itu? Jenenge sapa? Antara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan sahabat Al-Hurr bin Qais radhiyallahu taala anhu, Abbas radhiyallahu anhu. Itu saling diskusi. Jenenge iki. Kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa Khidir, namanya itu Khidir.
Kenapa kok Khidir? Kalau biasanya kan kita kenalnya Nabi Khidir, Pak. Nabi Khidir. Nah, kalau di sini tidak disebutkan, kalau di dalam sebenarnya ada isyarat dari Imam Al-Bukhari. Pada bab yang ke-16 ini, beliau ketika menyebut Musa alaihi salatu wassalam, tapi ketika menyebut Khidir atau Khadir, namanya Khidir atau Khadir, itu beliau tidak pakai alaihi salatu wassalam. Karena mengapa? Karena masih diperselisihkan apakah Khadir atau Khidir ini merupakan seorang nabi atau bukan. Kalau Nabi Musa jelas, Nabi Musa seorang nabi dan rasul. Kalau Khadir atau Khidir, itu tidak mesti. Salah satu dari ciri-cirinya, seorang nabi itu bukan hanya diberikan nubuat, akan tetapi karena dia nabi, dia wajib untuk menyampaikan. Kalau nabi itu lingkupnya untuk keluarganya, kerabatnya. Kalau rasul itu untuk seluruh alam, kaumnya atau umat manusia. Nah, Nabi Khadir ternyata tidak diketahui pula apakah beliau mempunyai keluarga atau masih lanjang. Sampai kemudian kan hingga perselisihannya, sampai ada yang meyakini dari teman-teman tasawuf kalau Khadir ini masih hidup dan lain sebagainya. Itu pengetahuan di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan itu tidak ada dari kita yang mengetahuinya. Oh, saya pernah bermimpi ketemu Khadir. Saparroh itu Khadir. Saparroh itu Khadir. Oh, Khadir itu bentar ini dia ngaku sebagai Khadir. Orang ngaku sebagai Khadir. Kalau ada orang ngaku sebagai, misalkan orang ngaku saya Mbah Hasyim Asy'ari, ngaku-ngaku tapi tidak tahu Mbah Hasyim Asy'ari juga seperti apa. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadir itu masih diperselisihkan apakah dia adalah seorang nabi ataukah bukan. Akan tetapi dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ilmu yang berbeda dari Nabi Musa. Nah, maka ketika Ibnu Abbas dan Al-Khur bin Qais radhiyallahu anhum ini sedang diskusi, Pak, tiba-tiba lewat si Ubay bin Ka'ab. Maka dipanggillah si Ubay bin Ka'ab sama Abdullah bin Abbas. Ya sahib, sini teman. Wahai Ubay bin Ka'ab, coba ke sini. Ini tamawaitu ana wa sahibi hadza fi sahib Musa alladhi sa'ala Musa as-sabil ila luqihi. Hal sami'tan nabiyya yadhkuru sya'nah. Saya dengan ini teman saya Al-Qurb bin Qais, sahabat Pak, masih sahabat, terus kemudian diskusi, mereka biasa sahabat diskusi, walaupun ini satunya Ibnu Abbas, satunya Al-Qurb bin Qais, tidak kemudian saya ini loh Ibnu Abbas, sampai ini siapa? Al-Qurb bin Qais, sampai nggak terkenal, saya ini terkenal, nggak ada kata seperti itu. Ibnu Abbas beliau tidak merasa seperti itu, walaupun tebakan beliau dua-duanya tidak atas dasar ilmu, menebak. Dua-duanya tidak atas dasar ilmu, menebak. Tapi si Ibnu Abbas tidak kemudian karena tebakan saya ini pasti benar. Wong saya aja didoakan sama Rasul. Saya pernah sering-sering mendengarkan namanya itu Khadir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik nih, bagaimana sikap para sahabat ketika kemudian diskusi, tidak kemudian saling mencemooh satu dengan yang lainnya, tidak kemudian saling menghujat satu dengan yang lainnya. Ketika kemudian ternyata datang seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, ditanyai, sampean tahu enggak si saudaranya Musa, temannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang kemudian diperintahkanlah Nabi Musa untuk bertemu dia belajar sesuatu ini, namanya siapa? Pernah tidak dengar sama dari Rasulullah SAW langsung? Ternyata Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya saya benar. Itu menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau memang kita berselisih, antara kita ada perselisihan, terus kemudian masih prasangka, bedanya ilmu, karena kalau satu pengetahuan itu tidak akan disebut sebagai ilmu sampai seseorang itu merasa yakin dengan kebenarannya. Nah, misalnya kita maka itu belum dinamakan sebagai ilmu, tapi masih dinamakan sebagai prasangka atau dzan. Kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ngomong kalau belum punya ilmu. Artinya belum yakin ini benar, ya jadi disampaikan.
belum yakin ini benar, ya jangan disampaikan. Terus bagaimana keyakinan itu muncul? Oh, ini disampaikan oleh, misalkan kita bisa menyadur dari para ulama. Oh, ini disampaikan misalkan pembahasan tentang syarah Sahih Bukhari, disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani begini. Sudah, kita sudah dapatkan sandaran, disampaikan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, beliau menyampaikannya tidak kemudian dalam keadaan ragu. Jadi penyampaian beliau tidak, kalau biasanya oh ini kemungkinan begini, itu berbeda. Tapi beliau menyampaikan ini begini. Berarti itu dasar ilmunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita menyampaikan pendapatnya Ibnu Hajar, satu ilmu. Tapi kalau masih kira-kira, oh kira-kira itu begini, oh kira-kira begini. Sesungguhnya agama itu bukan dikira-kira. Jadi ketika keduanya, si Abdullah bin Abbas dan Al-Hur bin Qais radhiyallahu anhu itu ternyata berselisih, tahu Ubay bin Ka'ab punya ilmu yang dia dengarkan langsung dari Rasul, maka bertanyalah kepada Ubay bin Ka'ab, menunjukkan kalau misalkan kita ada perselisihan kira-kira, maka ambillah ahlul ilmi, ambil satu ahlul ilmi, ditanyai, punya tidak ilmunya? Oh saya punya, begini. Disebutkan mungkin dalam kitab ini, disebutkan mungkin oleh ulama ini dan lain sebagainya, hadisnya ini dan begini dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu. Sebaiknya kita menyandarkan agama kita dengan ilmu, disandarkan kepada para ulama, disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi itu menarik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ada perselisihan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan Al-Hur bin Qais radhiyallahu taala anhu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian si Ubay bin Ka'ab ketika ditanya, ya saya mendengar. Itu ternyata kisahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya, hadisnya cukup panjang. Rasulullah SAW bersabda, "Bainama Musa fi mala'in min Bani Israil ja'a rajulun faqala, hal ta'lamu ahadan a'lamu minka." Suatu kali ketika Nabi Musa berada di tengah-tengah kaumnya, ada yang bertanya, "Hei Musa, hei Nabi Allah, ada enggak yang lebih alim daripada Anda?" Seorang nabi, Pak, ditanya oleh umatnya. Otomatis Nabi Musa mengatakan, kalau dari diksinya ditanyai, oh itu yang dipertanyakan berkenaan dengan agama ini, agamanya Nabi Musa, berkenaan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, akidah yang dibawa oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala, ada enggak yang lebih alim daripada sampean? Otomatis Nabi Musa menjawab, tidak ada. Ya. Nah, saya nabinya, saya dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pernyataan Nabi Musa itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur beliau, mengatakan, "Bala abdana Khadir." Musa, masih ada yang saya kasih ilmu, kepada dia, tapi ilmunya itu tidak saya kasihkan kepada sampean. Mungkin kamu punya ilmu di bidang syariat, mungkin kamu punya ilmu untuk ajaranmu ini, mungkin kamu punya ilmunya dan kamu yang paling pintar. Tapi ada orang yang hidup semasamu yang langsung saya kasih ilham kepada dia, tetapi ilmunya ini tidak kamu miliki. Datang ke sana, ada, kamu bawa ikan, nanti ikan itu jadi pertanda. Terus kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, akhirnya sebagaimana Allah sampaikan yang tadi saya baca dalam rakaat yang pertama, berkenaan rakaat pertama sampai rakaat yang kedua, sampai rakaat pertama, rakaat yang kedua dari surat Al-Kahfi, bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan seorang pemuda yang diajak beliau, ayo takjak boleh iki. Sing jane ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya ilmu yang tidak saya miliki. Akhirnya kemudian bawa ikannya lepas. Ikannya aslinya ini wis mateng untuk bekal, tapi ternyata di suatu tempat ikannya hidup lagi, renang lagi, terus balik ke laut. Nah, ketika itu terjadi, maka
ternyata pemuda yang dibawa oleh Nabi Musa ini ya ngerti, dua-duanya tidur, artinya dua-duanya tidur. Terus yang muda ini pas bangun tahu, tapi ternyata dilupakan, dibuat lupa oleh setan. Akhirnya kemudian berjalan beberapa waktu, berjalan beberapa jarak. Akhirnya kemudian Nabi Musa merasa iso ki luwe iki, mangan wae iwake mau. Loh, oh iya aku lali, mang iwake urip ning kono. Mau iwake urip di sana, hidup dalam keadaan yang hidup dengan cara yang menakjubkan. Mati wis mateng nanti urip. Oh, ya di sana itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Anda di sana ketemu dengan Khidir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak inspirasi, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi Musa. Bagaimana seorang nabi yang merupakan seseorang satu-satunya orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika ditegur Allah untuk kemudian diberitahu di sana ada hambaku yang ternyata punya ilmu tidak kamu miliki. Nabi Musa agak gengsi. Oh, aku nabi yuk, saya tidak butuh. Kalau misalkan ilmunya itu bukan ilmu tentang ajaranku, saya tidak butuh. Tidak. Tapi Nabi Musa, beliau pun rela untuk menempuh sampai kemudian di lautan, sampai kemudian ikut nyebrang sekalian sama Nabi Khidir, sampai kemudian ketika di perjalanan bekalnya tidak ada, masuk ke satu daerah ternyata tidak disuguhi, ada bangunan. Kemudian yang bangunan itu sudah mau roboh, didirikan, dibangun lagi, orang ini ujrohi, tidak ada gajinya sama sekali. Sampai itu ternyata dilalui oleh Nabi Musa. Seorang nabi cari ilmu dengan cara seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Nabi, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW beliau mendapatkan ilmu. Beliau mendapatkan ilmu di tempat di mana kemudian Allah tunjukkan beliau mendapatkan ilmu. Gampang, walaupun kemudian caranya itu ketika Allah turunkan itu berat untuk Rasulullah SAW. Tapi Nabi Musa ternyata beliau rela, walaupun beliau seorang nabi, tidak kemudian beliau sombong, beliau rela untuk menempuh perjalanan begitu jauh, menyeberangi lautan sampai kemudian kalang kabut seperti itu, keadaannya bolak-balik seperti itu, beliau rela untuk mendapatkan ilmu. Dan yang beliau dapatkan tiga perkara. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu cambuk buat kita semuanya, berkenaan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada habisnya. Bahwasanya ilmunya Allah itu harus kita cari, karena itulah nanti yang bisa menyebabkan, salah satu penyebab yang menyebabkan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pelajaran yang bisa saya sampaikan dari kisahnya Nabi Musa, walaupun ada pelajaran-pelajaran yang lainnya yang belum bisa saya sampaikan, semoga bisa tersampaikan pada pertemuan selanjutnya. Maka mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sadari bahwasanya di atas langit senantiasa ada langit, bahwasanya kalau misalkan saya panjenengan merasa punya ilmu di bidang ini, maka ada ilmu lain yang tidak kita ketahui. Kalau misalkan sama-sama merasa punya ilmu di bidang agama, ingat bahwasanya fikih itu subjektif. Sekali lagi, fikih itu masalah yang subjektif. Mungkin yang menjadi patokan buat kita, yang kita yakini itu bisa jadi salah, dan bisa jadi yang kemudian kita meyakini bahwasanya mereka salah itu bisa jadi benar. Bagaimana mungkin kok bisa? Katakanlah permasalahan kunut subuh saja misalkan, hadisnya saja ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kalau sudah begitu kita mau cari di mana? Wong iki ngomong dhaif, sing ngomong sahih, otomatis yang ngomong sahih ya pakai kunut subuh, yang tidak ngomong sahih otomatis tidak pakai kunut subuh. Kalau kita runtutkan seperti itu, tidak ada habisnya. Makanya para ulama mengatakan
sebelum kita belajar fikih, maka longgarkan hati kita. Itu mungkin yang saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.